minta tolong Mas Ferdinand. Mas Ferdinand minta tolong dipimpin berdoa bersama, Mas. Ya, Pak. Baik. Iya. Silakan dipimpin berdoa, Mas. Sebelum memulai pelajaran daring PKN pada hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, cukup sudah ya, Mas ya. Ya, terima kasih Mas Ferdinand dan yang lainnya yang sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Harapan Bapak selalu kalian sehat dan tetap semangat mengikuti atau melaksanakan segala aktivitas rutin yang harus kalian lakukan. Jadi di awal tadi sambil menunggu kehadiran kalian, Bapak putarkan satu buah lagu nasional kita ya. Lagu nasional kita yang menandai semangat kebersamaan. Satu nusa, satu bangsa. Jadi sangat penting artinya di kelas 8 kalian sudah kaji untuk maknanya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk membiasakan atau menjadikan kita lebih konsentrasi terhadap materi yang kita bahas, Bapak minta tolong semua duduk tegak di tempat duduk masing-masing, tegak lurus, tangan diletakkan di atas paha. Ya, sudah. Kemudian kalian tarik nafas perlahan-lahan. Ya, tarik. Tahan sebentar. Ya, kemudian lepaskan perlahan-lahan juga. Ya, alhamdulillah sudah. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bapak minta lakukan untuk kalian tadi, apa yang kalian rasakan? Lebih tenang atau sebaliknya? Mbak Grace? Iya Pak, lebih tenang. Lebih tenang ya, mudah-mudahan yang lain juga. Kemudian kita lebih bisa konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu bela negara. Sesuai dengan materi kita kali ini adalah masih seputar bela negara dalam konteks NKRI. Bela negara dalam konteks NKRI. Bela negara itu apa? Kalian sudah memahami semua seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di sana dijelaskan bahwa prinsipnya bela negara itu adalah sikap kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa. Jadi intinya semua perbuatan yang baik yang kita tujukan untuk nusa dan bangsa kita itu adalah bela negara. Nah, kemudian juga bela negara itu sangat penting artinya materi yang berikutnya. Bahwa tanpa adanya upaya pembelaan negara dari seluruh warga negara, tidak mungkin negara kita bisa bertahan. Mas Ferdinand masih ingat beberapa bentuk upaya pembelaan negara di negara kita bisa melalui apa, Mas? Ada 4 bentuk, masih ingat, Mas? Mas Ferdinand, lupa? Nah, nanti dibaca lagi ya, Mas Ferdinand. Mbak Belatri, kita bela negara itu salah satunya dengan cara apa, Mbak? Halo, Mbak Belatri. Yang lain ada yang ingat? Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 juga tadi? Mbak Belatri, Mbak Mas Gilbertus Avelino, Mbak Raisa, Mbak Grace, mungkin? Lupa ya? Jadi ingat kembali tugas yang Bapak berikan beberapa waktu yang lalu, walaupun harusnya hari ini, tapi biar sekalian lebih baik dalam persiapan sudah Bapak sampaikan. Implementasi bela negara di masa pandemi. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, seperti halnya apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Jadi diharapkan pada pertemuan ini, setelah kita belajar PPKN tentang bela negara, kita dapat mengetahui, dapat menunjukkan, dapat melakukan
berperan serta dalam upaya bela negara sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya, beberapa waktu yang lalu Bapak sudah minta kalian untuk mengisi link ya untuk pemetaan minat kalian, kebutuhan belajar ya. Di antara kalian kalau belajar ada yang senang dengan melihat video. Itu. Benar nggak? Mbak Kris kalau belajar senang dengan video atau senang dengan membaca? Dengan video, Pak. Ya, dengan melihat video ya karena lebih jelas. Mbak Raisa? Dengan video, Pak. Ya, melihat video. Kemudian Mbak Belatrik? Dengan video, Pak. Jadi 3 sudah dengan video, tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan yang lain. Ada yang suka juga dengan membaca. Jadi dulu juga sudah Bapak sampaikan ada beberapa link yang bisa kalian perhatikan untuk mengetahui contoh-contoh bela negara di masa pandemi. Itu ada video, kemudian juga ada dalam bentuk artikel. Dan juga jelas di buku paket itu harus kalian baca semua materi tentang bela negara. Nah, kemudian dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, dan apa yang kalian dengarkan, beberapa nanti tolong dituliskan saja singkat ya. Tolong dituliskan di kolom chat. Di kolom chat apa yang bisa kalian simpulkan setelah kalian mendengarkan, kalian membaca, ataupun kalian melihat berbagai macam bentuk bela negara. Coba 1 menit, coba kalian tuliskan contoh apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bela negara. Ya, sudah ya, beberapa sudah menuliskan, nanti tolong itu tetap dilanjutkan sambil kita lanjutkan untuk pembahasan materi. Nah, kemudian dari beberapa contoh dan juga yang sudah kalian tuliskan tadi, Bapak juga minta kalian mengidentifikasi berbagai permasalahan berhubungan dengan bela negara di lingkungan sekitar kita. Ini materi kelas 9 ini kebetulan semester genap ini kan saling berkaitan ya. Di bab 3, di bab 4 maksudnya kalian Bapak minta untuk secara kelompok untuk membuat proyek kewarganegaraan. Di antaranya akan ada yang mengungkap bagaimana permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian di bab 5 ada harmoni dalam keberagaman. Nah, itu juga ternyata kelas kalian juga kelas yang lain itu muncul berbagai masalah tidak jauh dari kita, di lingkungan sekolah kita. Ternyata juga ada atau berbagai permasalahan ada di negara kita. Nah, kemudian kalian muncul setelah melihat permasalahan ini, kalian muncul niat dalam pikiran kalian untuk melakukan sesuatu sebagai wujud bela negara. Kalau itu masalah kalian paling tidak ingin mengusulkan, ingin menyampaikan bahwa ini adalah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah itu. Nah, kemudian dari apa yang sudah kalian pikirkan tadi, nanti tolong kalian tuliskan rancangan kalian ingin membuat produknya sebagai bentuk praktek kewarganegaraan ini dalam bentuk apa? Nah, dulu juga sudah Bapak sampaikan di petunjuknya. Kalian boleh menggunakan video, boleh dengan poster atau gambar, boleh dengan tulisan, ataupun mungkin PowerPoint. Jadi sebagai bentuk kalian ingin presentasikan. Atau juga bisa dengan yang lainnya, mungkin ada yang senang puisi, ada yang nulis cerpen juga ingin, itu bisa kalian lakukan. Begitu ya, untuk menegaskan tugas yang sudah Bapak berikan. Tapi intinya hari ini kalian juga sudah harus selesai harusnya. Nah, yang berikutnya, jadi setelah kalian nanti merumuskan atau membuat satu proyek menghasilkan, tolong kalian runtut langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan bela negara tersebut. Jadi tolong nanti proses itu kalian buat semacam kolase ya. Kolase bagaimana kalian melakukan dari membaca, mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi yang ingin kalian tunjukkan, kemudian juga sampai dengan
apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian bentuknya tadi sudah jelas, ada video, ada produknya dalam bentuk poster atau yang lainnya. Ya, kemudian dari bentuk itu kalian publikasikan. Jadi tidak usah dipresentasikan di depan kelas, tapi kalian publikasikan minimal lewat status WA ya. Nah, syukur di grup. Nah, grup BK atau grup kelas silahkan. Ini sebagai tempat untuk kalian menyampaikan pendapat kalian tentang bela negara. Nah, begitu ya. Jadi kalian sudah harus merancang secara runtut, kemudian laksanakan, dan hasilnya itu kalian publikasikan. Kemudian dari beberapa solusi itu, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Saya coba Mbak Rachel. Sudah jadi belum Mbak Rachel putar-putar tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Dalam bentuk apa, Mbak? Punya saya dalam bentuk poster, Pak. Dalam bentuk poster, isinya poster tentang apa? Tentang contoh kegiatan yang untuk implementasi bela negara, Pak. Iya, yang wujudnya apa? Misalnya kalau Bapak kemarin kan contohnya kalian mengajak untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk menyayangi atau menentang atau melawan berita hoax, atau yang lainnya. Nah, Mbak Rachel bentuknya apa? Atau isinya apa? Iya, Pak, kayak mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi peraturan-peraturan kayak gitu, Pak. Ya, benar ya. Berarti itulah salah satu upaya yang paling sederhana ya. Tidak usah muluk-muluk, bela negara itu gampang. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bangsa dan negara kita? Sekarang kita masih dalam masa pandemi, di lingkungan kita banyak yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Dan wujud kita menunjukkan bela negara yaitu mengajak teman kita, tetangga kita, keluarga kita untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Ada yang hadir di sini membuat dalam bentuk video? Ya, Pak. Mas Endrino, sudah jadi belum, Mas? Sudah, Pak. Dalam bentuk apa, Mas? Saya dalam bentuk poster, Pak. Oh, poster. Isinya poster tentang apa, Mas? Menaati peraturan, menaati protokol kesehatan, lalu Di mana, menjaga Mas? lingkungan. Di lingkungan masyarakat, Mas. Iya, Pak. Di mana? Di sekolah? Di lingkungan masyarakat, Pak. Di lingkungan masyarakat. Oke. Jadi prinsip itu baik, yang dasarnya adalah identifikasi yang kita lakukan ya, berdasarkan kenyataan atau fakta yang memang ada di lingkungan kita. Ya, jadi demikian beberapa di antara kalian sudah mengungkapkan, menyampaikan terima kasih yang sudah selesai dan sudah mengupload di link yang sudah Bapak berikan. Kemudian nanti tolong dilengkapi ya, semua saja untuk kaitannya dengan kolase proses selama kalian membuat rancangan tugas itu. Sampai dengan hasil produknya, sampai dengan dipublikasikan. Kalian foto, kalian buat jadi kolase, kemudian dikirim ke WA Bapak saja. Jadi ini sebagai salah satu bentuk bahwa kalian sudah melakukan secara runtut begitu. Ya, demikian ya. Jadi apa-apa yang sudah kalian lakukan menunjukkan bahwa kalian telah paham terhadap apa yang kita pelajari dalam bab 6 ini. Jadi kita diharapkan mampu menunjukkan peran serta kita di dalam upaya bela negara. Dengan cara yang apa yang kita mampu. Ya, terima kasih untuk semua perhatian dan keseriusannya mengikuti pembelajaran kali ini sehingga tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian tadi sudah ada beberapa solusi terkait dengan ini. Bisa minta tolong untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas secara singkat tadi apa ya? Mbak Bellatrix bisa? Apa yang dipahami, Mbak? Iya, Pak. Iya, silakan Mbak Bellatrix. Apapun yang Mbak Bellatrix sudah paham. Makna bela negara itu menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Maksudnya itu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tepat sekali, itu dari pengertian bela negara. Kemudian beralih ke yang lain, Mbak Estu, contohnya bela negara yang bisa kita lakukan, Mbak. Halo Mbak Estu. Mbak Estu loh. Tidak dengar secara jelas ya. Mbak Nuansa Bening. Contohnya apa Mbak? Tidak juga. Mas Ferdinand. Tadi yang dicontohkan Mbak Rakel, kemudian Mas Endrino. Itu adalah contoh bela negara. Berarti yang bisa dipahami dari contoh itu apa Mas Ferdinand? Bisa sebutkan contoh yang lain? Seperti mungkin mengerjakan tugas guru tepat waktu, Pak. Iya, tepat sekali. Itu contoh-contoh yang sebenarnya bisa ya kalau diartikan secara umum bahwa apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu artinya kita sudah berperan serta dalam pembelaan negara. Demikian ya. Itu kan mudah saja yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dari itu berarti nanti tolong yang belum memahami sebenarnya dibaca lagi, diulang lagi. Ya, untuk selanjutnya kita coba merefleksikan dari pembelajaran kali ini. Mbak Grace, tolong disampaikan kesan dan pesan Mbak Grace dengan pembelajaran yang secara singkat kali ini. Apa yang Mbak Grace rasakan? Dari suasana pembelajarannya, bisa, kemudian dari pemahaman materinya dengan tanya jawab tadi, kemudian dengan mungkin manfaat apa yang Mbak Grace bisa simpulkan dari ini. Yuk, singkat saja, boleh salah satu saja Mbak. Mengambilnya dari mana? Bisa dari materinya lebih paham atau tidak, dari suasana hatinya lebih menyenangkan atau tidak, dan sebagainya. Yuk. Iya Pak, lebih paham karena dijelasinnya langsung, walaupun nggak ketemu langsung tapi tetap dijelasin, nggak cuma dari artikel atau cuma membaca gitu Pak. Iya, terima kasih. Kemudian yang lain bisa manfaatnya apa? Setelah kita tahu, Mbak Raisa mungkin? Yang lain silahkan, boleh angkat tangan atau langsung mic-nya dinyalakan kemudian sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Apa yang ingin disampaikan. Kita mencoba merefleksi bersama ya. Nanti kalau kekurangan seperti Bapak ada kekurangan ya nanti saya perbaiki gitu. Ya, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nanti tolong bisa kalian tuliskan di kolom chat juga ya untuk refleksinya. Mungkin kalau sekarang belum menemukan, di kolom chat boleh kalian tuliskan refleksi pembelajaran kali ini. Nah, demikian anak-anak. Jadi untuk pembelajaran kali ini singkat apa yang sudah kita sampaikan untuk pertemuan terakhir, pada pertemuan terakhir sebelum kalian menghadapi PAT ya, penilaian akhir tahun, dan nanti dilanjutkan dengan ujian. Nah, mengingatkan saja apa yang sudah kita sampaikan tadi sebagai wujud komitmen kalian ya, sebagai wujud komitmen kita bersama. Tolong tugas-tugas yang sudah Bapak berikan, utamanya yang praktek kewarganegaraan ini kalian tepati untuk sesuai jadwal, dikumpulkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawab artinya juga di samping ketepatan waktu, juga kalian berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, saling doa dan mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun dan ujian nanti semua berhasil dengan baik.
Ya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, minta tolong kembali atau saya ganti dengan Mas Endrino untuk pimpin berdoa bareng, Mas. Untuk mengakhiri pembelajaran PKN pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang saya lakukan yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selama ini saya merasa bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan menggunakan metode yang identik untuk semua murid tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid yang mencakup 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Hal ini saya merasa bahwa hasil dari pembelajaran yang saya lakukan tidak bisa secara optimal diraih atau dicapai oleh murid saya. Oleh karena itu, dengan pemahaman ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya juga akan saya integrasikan juga dalam pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dilatar belakangi bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, oleh sebab itu, setiap guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, dan juga menetapkan dan mencapai tujuan positif. Pembelajaran yang mengintegrasikan diferensiasi dan sosial emosional dapat menuntun, mengarahkan murid sehingga potensi yang